Baik, para sahabat Sukma yang berbahagia, kita akan membuka sesi tanya jawab, ya. Jadi biar ini diskusinya lebih menarik, teman-teman silakan disiapkan ya. Nanti kita sudah, atau kita minta dulu Pak Tongki, silakan Pak Tongki memberikan cara atau memberikan guidance apa yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Tongki. Ya. Oke, terima kasih Pak Khairil. Saya pikir teman-teman sudah cukup familiar dengan aplikasi Zoom. Jadi silakan Anda menggunakan fitur angkat tangan seperti dilakukan di layar. Sudah ada Pak Martunis. Jadi Anda bisa klik partisipan dan di situ ada beberapa pilihan yang bisa Anda pakai. Silakan. Terima kasih Pak Khairil. Oke, terima kasih Pak Tongki. Nah, teman-teman silakan, sudah ada Pak Martunis. Kita mulai dari Pak Martunis. Silakan Pak Martunis. Oh ya, sebelum Pak Martunis ini, Pak Haidar, ini Pak Martunis ini masih muda. Beliau juga dapat MA-nya dari University of Tampere, masih muda, dan sekarang direktur sekolah kita di PD, di Sigli Aceh, Pak Haidar. Ya. Bagus sekali ya, bagus sekali ya. Pak Martunis, mohon ininya, sound systemnya. Mikrofon belum aktif mungkin. Oke. Oke. Sambil menunggu Pak Martunis biar terkoneksi audionya, kita ke teman yang lain dulu, ke sahabat Sukma yang lain. Sudah ada Bu Satya, silakan Bu Satya. Bu Satya saat ini sedang S3 di Finlandia, Pak Haidar. Oh, Masya Allah, banyak yang Finlandia ini. Ya, ini alhamdulillah, Pak. Calon dokter kita dalam bidang pendidikan, Pak Haidar. Silakan Bu Satya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum, salam Pak Haidar. Salam. Ya, senang sekali bisa ketemu Bapak secara online. Pertanyaan saya mungkin awalnya tadi, saya banyak mendengar Bapak mengatakan bagaimana kita bisa mencari makna dalam pendidikan. Karena memang lagi ketika kita sudah online sekarang seperti ini, yang tadi Bapak bilang tentang simulacrum, kelihatannya anak-anak jadi dalam membuat makna melalui pengalaman nyata dalam kehidupan nyata itu juga jadi ada tantangan, seolah-olah dimediasi oleh teknologi ataupun oleh screen itu tadi. Nah, karena itu mungkin di tengah-tengah ketika kita sedang pandemi, dipaksa untuk menggunakan screen ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir? Sekiranya memang ini adalah alat yang mau tidak mau, memang sudah masuk ke dalam proses belajar kita, dan memang juga tidak bisa, istilahnya kita belum menemukan alternatif lain. Nah, jadi ini kan the lesser of two evils ya Pak ya, mau nggak mau kita harus menggunakannya. Jadi mungkin kita sekarang harus mengkritisi dan mencari cara gimana bisa meminimalisir hal tersebut. Nah, mungkin itu Pak. Pengalaman saya tadi Bapak menyebut tentang Steiner. Kebetulan di sini memang sekolah Steiner itu semacam sekolah swasta. Jadi ada sekolah-sekolah Steiner itu di sini dan memang mereka punya filosofi pendidikan yang berbeda. Nah, jadi ini juga memperkaya ya khasanah alternatif pendidikan di Finlandia yang memang kebanyakan sebagian besar sekolahnya sekolah publik, sekolah umum. Nah, tapi di kita ini kan sangat bervariasi. Penyedia jasa pendidikan juga banyak dan beragam. Nah, mungkin demikian, Pak. Oke, terima kasih Bu Satya. Semoga dokternya cepat selesai ya, bisa kembali ke Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Oke, Pak Martunis sudah siap ya? Silakan Pak Martunis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haidar. Ini saya menggunakan gadget teman karena saya tidak tahu tiba-tiba gadget saya speakernya tidak berfungsi dengan baik. Jujur senang sekali bisa bertemu dan mendengarkan paparan langsung dari Pak Haidar. Sebuah kesempatan luar biasa untuk mendengarkan beberapa hal menarik yang mungkin belum pernah saya dengarkan sebelumnya terkait dengan isu-isu pendidikan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama,
ya ada sebuah artikel yang baru dikirimkan oleh Pak Khairil beberapa saat yang lalu, dan ada hal yang menarik di situ. Jadi beberapa waktu lalu mungkin ada seminar yang diadakan di Kementerian Pendidikan dengan judul Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia, artinya sama dengan judul buku yang Pak Haidar karang. Jadi ada sebuah pernyataan menarik dari Pak Haidar dalam seminar itu, bahwa ini kan terkait dengan Merdeka Belajar, sebagaimana yang diinisiasi oleh Mas Menteri Nadiem. Jadi ada pernyataan yang menarik dari Pak Haidar di situ, ya jika ingin merdeka, seharusnya ya tidak perlu untuk ya tidak seharusnya mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, seperti itu. Artinya Kemendikbud dalam hal ini. Tapi memang kita di Sekolah Sukma Bangsa sendiri pada dasarnya selama ini kita tidak sepenuhnya mengikuti aturan teknis dan beberapa hal yang terkait dengan juknis-juknis dari Kementerian Pendidikan. Ada penyesuaian, ada alternatif yang kita katakan kita akali untuk kebutuhan sekolah. Jadi tidak sepenuhnya kita mengikuti ketentuan dari kementerian tersebut. Tapi pada titik-titik tertentu terkadang ada persoalan-persoalan teknis administratif ataupun nomenklatur tertentu yang pada akhirnya juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari Kementerian Pendidikan. Nah, ya ini bagaimana cara kita memoderasi hal ini, Pak Haidar? Apakah ini juga mengurangi kemerdekaan kita ketika kita masih mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi menarik Pak Haidar menyebut tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu salah satu menjadi memang tujuan akhir dari semua manusia dan juga tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi saya membaca artikel beberapa waktu yang lalu. Jadi World Rate Happiness itu kan baru dirilis beberapa saat yang lalu, kalau tidak salah di bulan Maret untuk tahun 2020 ini. Dan 5 besar negara-negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi itu memang didominasi oleh negara-negara di Skandinavia, Finlandia, kemudian Sweden, kemudian juga Norway, seperti itu. Yang kita tahu juga model pendidikannya dengan kurikulum yang bisa dikatakan cukup fleksibel, seperti itu. Sedangkan kita sendiri, Indonesia pada tahun ini dari 156 negara, kalau tidak salah saya, kita berada pada urutan 84. Apakah ini juga hasil ini, angka ini juga output ataupun outcome dari aspek pendidikan kita selama ini? Mungkin itu 2 pertanyaan saya, Pak Haidar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Haidar, satu lagi ya Pak Haidar ya. Ya, silakan, asal nanti saya diingatkan aja. Ya, siap Pak Haidar. Nah, ini tadi untuk Pak Martunis yang pertama itu beban batin itu Pak Haidar. Karena jadi direktur sekolah. Kemudian ini ada Jusmiati, kayaknya saya akrab dengan nama beliau. Ini Bu Jusmiati dari Sulawesi ya, Bu Jusmiati ya? Iya betul Pak, dari Palu. Oh ya, ini relawan kita setelah gempa di Palu Pak Haidar, Bu Jusmiati. Oke, silakan Bu Jusmiati. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak akhirnya bisa ketemu dengan Pak Haidar. Alhamdulillah bukunya juga sudah kami baca. Pertanyaan saya mewakili teman-teman di sini itu adalah insya Allah tahun ini kita akan buka sekolah. Nah, kalau menurut Bapak hal-hal yang perlu kami antisipasi dalam membuka sebuah sekolah itu apa-apa saja Pak? Sekolahnya sekolah apa? TK, SD, SMP atau apa? SMP Pak, SMP, SMA. Ayo Bu Jus, dijelaskan dulu. Tapi lingkupnya kami pesantren. Maaf, Kak Hairil, maaf kami lupa ya. Ayo silakan Bu Jus. Iya. SMP, SMA, konsepnya pesantren dan pesantren salafiyah Pak. Rencananya salafiyah. Ya. Baik, sudah Bu Jus? Sudah Pak. Oke, baik Pak Haidar. Pak Haidar jawab dulu. Tadi pertama ada dari Ibu Satya dari Finlandia. Kemudian ada Pak Martunis, kemudian dari Bu Jus dari Sulawesi Tengah. Nah, silakan Pak Haidar. Ya, yang pertama tadi bagaimana caranya di
masa COVID ini kan kita menggunakan online ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak atau anak-anak kita tidak terkena ekses yang bisa berakibat buruk, karena di masa COVID ini kita harus menggunakan teknologi IT dan anak-anak harus menggunakan screen di dalam belajar gitu ya. Pertama begini, kita berharap bahwa secara bertahap, meskipun harapan kita ini menjadi ciut lagi melihat bagaimana orang mudik dan lain sebagainya, kita berharap sebetulnya di awal tahun ajaran baru itu sudah ada pelonggaran ya. Nah, pelonggaran yang saya bayangkan itu misalnya yang bersama saya diskusikan itu adalah kemungkinan anak-anak bisa masuk ya, tapi waktu belajarnya menjadi setengah dari waktu belajar biasa dan anak-anak itu masuknya berdasar shift. Jadi kalau tadinya satu kelas isinya misalnya 30 anak atau 25 anak, maka satu kelas menjadi hanya 12-13 anak supaya bisa social distancing dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kegiatan seperti olahraga dibatasi, tetap harus melakukan olahraga yang bisa social distancing. Protokol kesehatan lain diterapkan secara ketat. Kita berharap di tahun ajaran baru mudah-mudahan kita sudah bisa mulai membuka sekolah, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, terpaksa mungkin masih harus dikombinasikan dengan belajar online yang menggunakan screen, tapi paling tidak kebutuhan sosialisasi anak terpenuhi dan penggunaan screen juga bisa ditekan ya. Itu yang pertama, kita berharap itu yang terjadi ya. Mudah-mudahan kalau nanti vaksin sudah ditemukan atau keadaannya betul-betul di bawah kendali, kita bisa kembali pada situasi old normal dalam hal tertentu. Karena di new normal itu bukan berarti semua berubah, tapi ada beberapa yang ada di old normal yang masih harus diinkorporasi, termasuk tadi kebutuhan anak-anak SD, TK untuk masih lebih banyak berada bersama teman-temannya di fasilitas sekolah ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Tapi kalau itu belum terjadi, atau kalau itu terjadi, toh masih lumayan juga penggunaan screen time. Saya kira saya ini bukan pendidik yang sehari-hari mengajar anak-anak kecil ya. Saya dosen. Tapi saya kira yang bisa kita lakukan itu adalah tetap mengurangi penggunaan screen di dalam menghubungkan guru dan anak di rumah, dan lebih banyak memberikan tugas-tugas ya, tugas-tugas kepada anak yang tetap anak itu bisa melakukannya sedapat mungkin dengan bantuan screen yang paling sedikit. Seperti saya kira semua teman-teman pendidik sudah tahu, kita menerapkan apa yang disebut sebagai project based learning ya. Salah satu ciri project based learning itu kan penggunaan medium hands on, di mana anak-anak membuat sesuatu ya, melakukan sesuatu dengan fisiknya, dengan organ-organ tubuhnya ya. Nah, saya kira itu masih harus tetap bisa dilakukan. Jadi penugasan-penugasan kepada anak-anak di sekolah itu sebaiknya menggunakan metode semacam tetap project based learning ini, sehingga anak-anak di rumah dengan bimbingan guru yang mudah-mudahan caranya membimbing anak-anak belajar sendiri di rumah ya. Itu kalau kita mampu mendorong anak-anak untuk di rumah itu lebih banyak mendapatkan proyek-proyek, maka mudah-mudahan tetap saja bahan-bahan kurikulum itu bisa diberikan kepada anak-anak, tapi screen itu hanya kita pakai untuk semacam mentoringnya gitu. Jadi mentoringnya kita pakai screen, tapi bahan-bahan kurikulum itu diupayakan diberikan kepada anak-anak dalam bentuk project-project ya, tapi bukan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan yang membuat mereka akhirnya bolak-balik melakukan menggoogle ya. Saya kira itu cara yang paling mungkin yang bisa dilakukan. Memang ini juga akan melibatkan orang tua. Orang tua mau tidak mau harus lebih punya waktu dan ketelatenan membimbing anaknya di rumah. Tapi saya optimis bahwa asal falsafah kita betul, itu kita akan dapat jalan untuk membuat keterpaksaan di dalam menggunakan screen ini tidak membuat kita kemudian membebani anak-anak dengan kegiatan yang mengharuskan mereka mengekspos diri kepada screen itu. Jadi kuncinya adalah pada pemberian bahan-bahan belajar yang memungkinkan mereka melakukannya secara project based learning. Saya ingat dari dulu pun Pak Hairil tahu, kita menekankan bahwa kalau kita harus memberi PR, pertama minimumkan PR. Kalau kita harus memberi PR, sebaiknya PR itu adalah PR yang bersifat project-project. Itu sebelum ada cerita COVID. Sekarang hal itu menjadi lebih penting. Yang kedua Pak Yunis atau Pak Tunis tadi. Pak Martunis. Pak Martunis ya. Pak Martunis, memang itu menjadi problem kita. Ya kita harus melakukan upaya untuk tadi istilahnya tepat ngakali. Ya kita dari tahun pertama sudah berusaha ngakali. Mudah-mudahan dengan konsep Merdeka Belajar itu akan lebih mudah lagi bagi kita. Tapi ya seperti yang kita upayakan kita lakukan, biasanya kita selalu memulai dengan bedah kurikulum, apalagi di tahun-tahun pertama. Di tahun-tahun selanjutnya mungkin pekerjaan bedah kurikulumnya menjadi lebih mudah. Ya, kita misalnya kalau di SD kita upayakan mayoritas pelajaran itu kalau bisa selesai 5 tahun. Kalau di SMP selesai 2 tahun. Biasanya nanti kita usahakan semester pertama kelas 6 itu sudah mulai kita masuk kepada persiapan ujian. Tapi sekarang kan ujian sudah nggak ada. Ya. Salah satu yang saya sampaikan, saya bertemu dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang digabung dengan TK, sekarang dengan PAUD. Saya sampaikan, Pak, itu salah satu yang harus dihilangkan kalau mau merdeka belajar, itu adalah otoritas, apa itu namanya, penilai sekolah, apa itu yang suka datang? Pengawas sekolah. Pengawas sekolah, itu otoritasnya harus dihilangkan. Boleh datang, mengobservasi, mengumpulkan bahan, tapi mereka tidak boleh diberi kekuasaan akreditasi. Ya, sampai betul-betul Dikbud itu bisa punya paradigma baru di dalam menilai sekolah bagus mana, sekolah nggak bagus seperti apa. Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa hampir semua urusan akreditasi itu urusan duit. Nah, datang harusnya 2 hari, datang sehari, kadang-kadang nggak sehari penuh, urusannya cuma memeriksa borang-borang. Borang itu katanya, ketika saya bicara sama Pak Dirjen itu ada satu orang lain di situ, borang itu singkatannya bohong, apa ya, terangnya kok saya lupa, bohong terang-terangan apa gimana lah. Jadi kan selama ini kan gitu, akreditasi itu sekolah mengisi borang-borang, borangnya bohong terang-terangan, pengawasnya nggak peduli, pulang. Saya tidak ingin mengatakan semua pengawas, tapi dalam pengalaman kami sebagian besar kemudian minta duit, ya, dan akreditasi kita bisa tergantung dengan seberapa banyak kita ngasih duit itu. Saya bilang selama pengawas modelnya masih begini dan kemudian mereka diberi hak untuk melakukan akreditasi, maka ya hal-hal seperti ini akan terjadi terus. Jadi kalau mau merdeka belajar, mungkin masih perlu pengawas, perlu pembimbing, ya. Tapi jangan sampai kemudian gerak-gerik sekolah diawasi oleh pengawas yang sebetulnya tidak punya concern yang serius kepada peningkatan kualitas pendidikan, atau kalaupun punya concern, cara pandangnya tentang pendidikan masih sangat kuno, gitu ya. Saya tadi lupa mau menyampaikan sesuatu, mumpung ingat dan ada kaitannya. Itu di antara judul bab di buku saya itu yang paling membuat kaget orang, antara lain ya, di samping beberapa judul lain, sebetulnya ada 2. Yang satu adalah McNamara
policy di dalam pendidikan. Itu istilah McNamara policy saya pakai dari hasil pembicaraan saya dengan Said Haidar, bahwa kita ini suka keliru melihat kemajuan pendidikan kita dari angka-angka kuantitatif. Ya. Itu McNamara policy itu hubungannya dengan perang Amerika di Vietnam, di mana kemenangan Amerika itu dihitung dari berapa banyak body bags yang kembali ke Amerika, tentara Amerika. Kalau banyak berarti kalah, kalau sedikit berarti menang. Ya, dan terbukti bahwa cara mengukur menang kalahnya Amerika di Vietnam itu gagal total dengan cara kuantitatif. Ada jauh lebih banyak cara yang lebih complicated yang harus dipakai untuk mengakses itu. Nah, kita di pendidikan kita ini kena McNamara policy juga. Ya, kita menganggap hal-hal yang bersifat kuantitatif itulah tanda-tanda keberhasilan dan kegagalan kita di dalam mendidik. Bahkan ya, saya sudah mulai males nulis, tapi waktu rame-rame soal PISA dan TIMSS ya, itu saya termasuk orang yang sudah kepengen nulis, bahkan sudah memulai nulis bahwa oke, ukuran PISA bisa dipakai, ukuran TIMSS bisa dipakai, tapi itu tetap saja mengandung McNamara policy. Banyak hal, pertama bahwa TIMSS dan PISA itu tidak sepenuhnya bebas dari bias. Ya, bias kultural dan lain sebagainya. Kedua, dia masih sangat kuantitatif. Saya tidak menihilkan, tapi jangan terlalu euforik dengan TIMSS dan PISA. Orang mungkin akan mengatakan, apalagi banyak rekan kita, Masya Allah, berorientasi ke Finland. Loh, Finland itu kan dianggap berkualitas karena hasil PISA dan TIMSS-nya. Iya, yang perlu kita ingat, Finland itu tidak pernah mengukur pendidikannya dengan PISA dan TIMSS. Orang luar yang mengukur. Orang luar yang mengukur dan mendapati, loh kok ternyata tinggi. Tapi ketika dilakukan pengukuran itu bukan maunya sistem pendidikan di Finland. Kemudian kita menganggap bahwa kelebihan sistem pendidikan di Finland itu karena PISA TIMSS-nya tinggi misalnya. Terus nanti kalau pas turun, dianggap kualitas pendidikan di Finlandia turun. Ini satu kesalahan yang luar biasa besar. Jadi sudah pakai ujian nasional atau standardized test keliru, terus pakai pengukuran-pengukuran yang lebih canggih juga terlalu euforik, nanti akhirnya kita juga keliru. Kita harus reserve dalam persoalan pengukuran-pengukuran kuantitatif itu. Nah, itu saya tulis dalam bab saya, judulnya McNamara Policy dalam pendidikan. Tapi yang paling mengagetkan banyak orang itu, judul yang bunyinya begini, sekolah bukan tempat berhasil, tapi tempat gagal. Itu hampir semua orang tidak paham. Kok ini kok model baru lagi nih? Ada orang yang ngaku punya pengalaman di bidang pendidikan, bilang sekolah tempat gagal. Nggak ketangkep. Itu menunjukkan betapa mindset kita sudah keliru terlalu jauh. Sehingga kaget ketika saya bilang bahwa sekolah itu tempat gagal. Padahal menurut saya, sekolah itu harus dilihat sebagai tempat gagal. Dan kemudian belajar dari kegagalan itu. Ya. Nah, kalau anak-anak dari mulai sekolah SD sudah harus berhasil, terus kapan belajarnya? Ya, kapan belajar gagal? Kapan mengelola emosinya supaya tidak patah gara-gara gagal? Kapan mendapatkan pelajaran dari kegagalan supaya bisa menjadi orang lebih baik? Jadi misalnya mindset orang-orang yang ngotot ada standardized test itu seperti itu. Jadi anak-anak suruh berhasil sejak mereka TK, SD. Padahal mereka itu baru dituntut berhasil ketika kerja di tengah masyarakat. Jangan tes yang seharusnya dikenakan atas pendaftar di perusahaan-perusahaan itu dikenakan kepada anak-anak. Anak-anak itu kalau nggak boleh gagal, satu nggak bisa belajar menjadi lebih baik, tidak bisa mengelola emosinya, ya. Kemudian pasti sekolahnya stres karena dari hari ke hari gurunya obses untuk menjadikan anaknya berhasil. Akhirnya anaknya stres karena itu. Jadi saya bilang sekolah ini tempat gagal, bukan tempat berhasil. Saya mau cerita sedikit, saya ini pengusaha, dianggap sebagai pengusaha yang berhasil. Suka ditanya, Pak, apa sih yang membedakan pengusaha berhasil dengan pengusaha berhasil dan pengusaha gagal? Definisi saya membuat orang kaget juga. Saya bilang, ini saya pengusaha dianggap berhasil ya. Saya bilang pengusaha berhasil itu adalah pengusaha yang lebih banyak gagal dibanding dengan pengusaha gagal.
Jadi kalau mau tahu pengusaha berhasil atau enggak, di research berapa kali dia gagal. Pasti pengusaha berhasil itu lebih sering gagal daripada pengusaha gagal. Karena pengusaha berhasil itu gagal bangun belajar, gagal belajar bangun, gagal belajar bangun. Pengusaha gagal itu gagal sekali dua kali nggak mau bangun lagi. Jadi kegagalan itu fungsinya sangat positif. Keliru sekali kalau orang melihat kegagalan itu sesuatu yang negatif. Maka sengaja saya buat judul tulisan, yaitu sekolah itu bukan tempat berhasil. Sekolah itu tempat gagal. Harus beginilah mindset guru. Memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi anak-anak kita untuk gagal. Kemudian diajar untuk belajar dari kegagalan, kemudian bangkit, makin lama makin pintar sampai berhasil. Ketika berhasil pun jangan takut gagal lagi. Nanti berhasil, gagal, belajar dari itu, lebih berhasil lagi, lebih berhasil lagi. Saya misalnya sebagai pengusaha, betul-betul selalu alhamdulillah, karena kita merespon dengan positif, krisis di perusahaan itu selalu membawa perusahaan saya menjadi lebih baik dibanding sebelum krisis. Karena paradigma itu, kegagalan itu sesuatu yang positif. Ya. Nah ini tidak difahami oleh Dikbud, tidak apalagi oleh pengawas-pengawas itu, ya, nilai, ukuran-ukuran kuantitatif, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau mau merdeka belajar, ya kalau pengawasnya masih seperti sekarang, ya sebagian besar pengawas itu tidak boleh diberi otoritas untuk menilai sekolah. Tapi memang kondisi di negeri kita itu tentu tidak sesimpel itu ya. Ada gap besar antara sekolah seperti Sukma Bangsa dengan sekolah-sekolah lain yang mungkin miskin, guru-gurunya mungkin pendidikannya rendah, fasilitasnya sedikit. Tentu kita tidak bisa menerapkan apa yang diterapkan di sekolah-sekolah yang fasilitasnya lengkap, guru-gurunya relatif lebih maju pemikirannya dibanding sekolah-sekolah di remote areas itu. Ya kita harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau kita mau melakukan penyesuaian, kita harus tahu yang benar dulu. Baru dari yang benar disesuaikan dengan keadaan. Tapi kalau pengetahuan kita sudah salah, makin parah lagi untuk sekolah-sekolah yang anak-anak itu miskin. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi kesadaran betul-betul merdeka belajar sehingga tadi yang disebut Pak Hairil, tekanan batin bagi penyelenggara sekolah itu bisa kita kurangi. Dan tekanan ini bukan hanya dari pemerintah, kadang dari orang tua juga. Orang tua juga nuntut. Setiap hari anaknya ditanya, nah hari ini kamu belajar apa? Itu salah satu yang bikin kesel orang tua lah Zuhardi, mungkin di Sukma Bangsa sama. Itu anaknya bilang, nggak belajar apa-apa. Hah? Sekolah nggak belajar? Katanya. Padahal justru yang paling bagus itu ketika anak belajar dan tidak sadar bahwa mereka sedang belajar. Makanya ibu-ibu itu kaget kalau anaknya pulang ditanya, tadi belajar apa? Nggak belajar apa-apa. Itulah keberhasilan sekolah. Mengajar anak-anak sedemikian menyenangkan, sedemikian membuat anak-anak nyaman, sehingga anak-anak nggak merasa belajar, ya. Nah, jadi kalau seperti di sekolah kami, SD 5 tahun selesaikan kurikulum, tahun ke-6 itu rapi-rapi kurang-kurang sana-sini, semester 2-nya bimbingan tes total. Sehingga anak-anak kita itu misalnya kalau ditanya, apa bedanya 5 tahun mereka sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 dengan semester terakhir kelas 6. Anak-anak itu menjawab, guru-guru kami tiba-tiba berubah menjadi monster, katanya, di semester terakhir. Itu ya, saya tulis di Jakarta Post, Pak Hida dulu. Oh iya, pernah ditulis ya. Nah itu, bayangkan, 5 tahun mereka cinta sama gurunya, sekolah nyaman, semester terakhir gara-gara ngejar ujian nasional, gurunya berubah jadi monster. Itu satu petunjuk betapa cara pendidikan kita ini begitu keliru. Kalau kita tidak mengkoreksi, maka 6 tahun anak sekolah SD, mereka tiap hari harus berhadapan dengan monster-monster. Betapa kacaunya anak-anak yang sekolah seperti itu. Jadi, Pak Hairil mungkin tahu, khususnya guru-guru di Lazuardi yang awal-awal itu saya kasih tahu, pokoknya mulai hari ini bayangkan ada bom di kepala Bapak Ibu, bomnya meledak, semua konsep Bapak Ibu tentang pendidikan hancur berantakan, kita bangun dari nol lagi. Itu pun masih susah. Sudah dibom, kadang-kadang guru-guru itu masih default. Defaultnya apa? Pak, dulu kami sekolahnya caranya begini. Nah, kenapa anak caranya begini kita sudah jadi berhasil, Pak? Saya kasih tahu 2 hal. Satu, bahwa situasi sudah berubah. Psikologi anak-anak sekarang itu tidak sama dengan psikologi Bapak Ibu guru dulu. Jangan menggunakan cara yang bagus untuk psikologi Bapak Ibu, dipakai untuk anak-anak yang psikologi
psikologinya sudah berbeda sama sekali. Itu satu. Kedua, saya bilang, dulu saya pernah bicara sama, kita ngundang Dirjen Dikdasmen ke sekolah, terus saya mengkritik, Dirjen Dikdasmennya bilang, tapi kan pendidikan yang Pak Haidar kritik itu telah membuat Pak Haidar jadi seperti sekarang, katanya. Terus saya angkat tangan, iya Pak, kalau dulu saya dididik dengan benar, saya mungkin sekarang Presiden Amerika Serikat, Pak, saya bilang. Jadi, jangan bilang bahwa yang dulu sudah menghasilkan orang baik. Kalau dulu benar, ya lebih baik lagi berlipat-lipat hasil pendidikannya ya. Jadi harus berani melanggar itu dan kita tipu-tipu saja pengawas-pengawas yang datang itu. Asal pinter-pinter aja. Tapi mudah-mudahan dengan model Merdeka Belajar ini nanti kita akan lihat kita sudah lebih merdeka lagi. Terus Pak Martunis yang kedua tadi pertanyaannya? Kebahagiaan Pak Haidar. Apa? Tujuan kebahagiaan. Oh iya, iya, apa namanya? Itulah salah satu yang saya tulis juga. Saya menulis di buku itu ada judul Belajar dari Pengalaman Cina dan Finlandia. Ya, orang suka mempertentangkan antara sistem Cina yang ketat, menekankan pada drilling dan sistem Finlandia yang modelnya hands on. Saya juga pernah berkunjung ke sekolah Finnish Waldorf di Finlandia dan melihat ketemu kepala sekolah, kemudian ketemu guru-guru, observasi salah satu kelas di sana, ya. Itu kan seperti misalnya sering saya ceritakan kelasnya itu di dalamnya ada mesin tenun. Anak-anak itu memanen kapas, membuat benang, kemudian menenun, dijadikan pakaian atau dijadikan benda-benda lain ya, hands on itu sangat ditekankan. Guru-guru itu betul-betul sekolah dan orang tua itu percaya sepenuhnya sama guru, sehingga guru itu punya kekuasaan yang luar biasa besar, meskipun guru-gurunya memang sangat senior di tempat paling tidak yang saya kunjungi itu ya. Nah, jadi Finlandia itu begitu menekankan pada kenyamanan anak-anak belajar ya. Dan juga dalam hal bahan-bahan kurikulum itu sadar betapa misalnya kedisiplinan anak ngantri itu lebih penting dari nilai matematik misalnya. Karena kebahagiaan anak-anak itu terletak di situ nanti. Ketika mereka bisa hidup sebagai manusia yang utuh, manusia yang bukan hanya fisiknya saja kenyang, tapi kebutuhan psikologis dan spiritualnya juga terpenuhi. Orang itu kalau kaya karena maling, nggak mungkin bahagia, misalnya begitu. Orang itu kalau ketika rebutan tempat duduk di pesawat, kemudian nyerobot ngantri, itu nggak mungkin senang hidupnya. Saya kalau lagi nyetir di lalu lintas di Jakarta, terus lihat orang yang suka nyerobot itu di lalu lintas, saya bilang, orang-orang ini kalau jadi pejabat pasti korupsi, menurut saya. Nah, korupsinya mulai dari nyerobot di lalu lintas, karena dia nggak bisa nyerobot duitnya orang. Kalau jadi pejabat korupsi, dan orang korupsi itu kan maling. Orang maling itu nggak mungkin hidupnya bahagia. Jadi menurut saya Finlandia ini termasuk cukup berhasil di dalam memastikan mereka tidak mengacaukan sarana dan tujuan. Mereka tidak mengacaukan tujuan dan sarana. Di Cina misalnya, Cina kok sukses. Nah, sukses dalam hal apa? Pertumbuhan ekonomi, satu. Kedua, harus dibedakan antara Cina sebelum ini yang maju karena meniru. Ya, kita ingat sampai mungkin 5 tahun lalu Cina itu maju karena meniru. Ya. Nah, karena kerjanya hanya meniru, sistem drilling ini bagus. Sampai-sampai misalnya saya diberitahu bahwa di Cina itu katanya ada 2-3 juta anak Cina yang ahli main piano, grand piano. Tapi ketika diteliti, keahliannya itu bukan keahlian yang lahir dari rasa seni, tapi kayak robot main piano. Piano itu kan ada mesinnya, itu bisa main sendiri kalau kita ke hotel-hotel itu. Nah, anak-anak Cina itu konon mainnya seperti mesin piano yang ada di hotel-hotel, di lobi-lobi hotel itu. Jalan sendiri, sebagai hasil drilling. Tapi kalau kita mempelajari Cina 5 tahun terakhir ini, sudah berubah. Sistem Finnish Waldorf itu sudah makin menjamur di Cina. Kedua, kalau perguruan tingginya sekarang sudah mengimpor universitas-universitas yang pendekatannya liberal arts. Karena mereka sudah pindah dari tahap meniru kepada tahap berinovasi. Sehingga ketika masuk ke tahap berinovasi,
ya pakai universitasnya liberal arts, kemudian sistem pendidikannya model-model seperti yang diterapkan di Eropa, di negara-negara seperti di Finlandia itu. Ya. Nah, jadi saya kira itu yang harus kita ingat-ingat, dan kalau kita ingin menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, itu tadi, anak-anak tidak boleh stres, ya. Anak-anak harus memiliki akhlak yang baik, karena kalau anak-anak itu sukses dengan akhlak yang buruk, dia pasti tidak akan bahagia, ya. Seperti yang kami coba lakukan itu 2-3 tahun lalu kami melakukan rebranding dari Global Islamic School menjadi Global Compassionate School, sekolah welas asih. Karena bagi kami sumber kebahagiaan itu terletak pada kepemilikan sifat welas asih. Kalau anak-anak lulus dari kita jadi jagoan tapi fitrah welas asihnya, rahmahnya tidak berkembang, maka kita sudah merampas peluang anak-anak itu untuk hidup bahagia, karena seperti saya katakan, tanpa sifat welas asih, maka kesuksesan itu bisa menjadi bitter success atau toxic success, ya. Yang terakhir tadi apa ya? Yang Bu Jismiati mau buka pesantren, Pak Haidar. Mau bikin sekolah, ya. Ya, saya kira kalau mau bikin sekolah itu tadi, Bu, apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, mungkin dicatat, nanti YouTube-nya ditonton lagi. Itu adalah sebagian dari yang pengalaman kami di dalam mengelola sekolah dan apa yang kami dapati menjadi ciri-ciri sekolah yang baik. Ibu juga bisa membaca buku saya itu bukan karena saya ahli pendidikan, tapi saya belajar dari pengalaman, belajar dari rekan-rekan kami di sekolah, ya, ada dari direkturnya, wakil direkturnya, kepala-kepala sekolah, guru-guru yang kreatif. Saya hanya belajar, ya, saya hanya belajar dari mereka. Kebetulan saya punya kemampuan menulis, pengalaman saya termasuk berinteraksi dengan pendidik-pendidik yang hebat itu, kemudian saya tuliskan dalam bentuk artikel-artikel, kadang di koran dan lain sebagainya, dan kemudian saya kumpulkan menjadi buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalau Ibu baca itu, ya. Tadi saya kira sepanjang saya bicara, saya sudah menunjukkan ciri-ciri sekolah yang baik itu kira-kira seperti apa.